Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Abdul Fadli. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali membahas soal pretest PPG. Penjabaran materi kita pada kali ini, kita mulai dengan melihat kisi-kisi soal dari 4 mata pelajaran. Yang pertama itu ada dari guru kelas, yang kedua itu ada dari mata pelajaran IPA, kemudian ada dari guru penjas, matkul penjas, kemudian ada dari mata pelajaran IPS. Jadi dari keempat mata pelajaran ini, kami mencoba untuk mengambil soal yang kompetensi pedagogik ini di keempat mapel ini ada materi tersebut. Jadi kami mencoba untuk membahas itu. Kemudian yang kami bahas itu pertama, setelah kita melihat kisi-kisi dari keempat mata pelajaran, kemudian kita melihat contoh. Setelah itu, dalam kita menjawab, kita melihat, menjabarkan soal itu dengan melihat teori-teori yang sudah ada. Dari dasar-dasar teori ini, nanti kita akan mendapatkan kata kunci. Mari kita simak pembahasan kita, dimulai dari pertamanya kita melihat kisi-kisi soal terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini, Sobat Bahan Guru, saya akan mencoba menjabarkan cara menjawab soal pedagogik pada pretest PPG 2023 ini, yaitu berdasarkan kisi-kisi dari 4 mapel. Yang pertama itu ada PJOK, kemudian ada IPA, ada IPS, kemudian ada guru kelas. Soal pretest yang kita ambil dari 4 mapel itu dan materinya atau indikatornya ada di keempat mapel tersebut. Pembahasan yang pedagogik yang akan kita bahas ini umumnya ada di semua mapel. Setelah nantinya kita lihat kisi-kisi dari beberapa mapel, kemudian kita langsung melihat contoh soalnya berdasarkan indikator yang sudah kita lihat di mapel tadi nantinya. Kemudian setelah dalam pembahasan contoh soal tersebut, di situ kita akan melihat dasar-dasar teorinya. Kemudian di situ juga nanti akan saya selipkan kata kunci yang untuk memudahkan cara menjawab soal tersebut. Nah, di dalam pembahasan soal pedagogik ini, semua mapel sebenarnya tidak jauh larinya pembahasan materinya itu dari yang pertama ada teori belajar, kemudian yang kedua ada karakteristik perkembangan peserta didik, yang ketiga ada teori psikologi belajar. Kemudian yang keempat ada analisis kurikulum, kemudian ada media pembelajaran, dan ada beberapa yang lain tidak saya sebutkan. Tetapi secara keseluruhan umumnya semua mapel ada 5 pembahasan materi ini. Oleh karena itu materi ini yang saya coba bahas pada kesempatan kali ini. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita langsung lihat ke kisi-kisinya terlebih dahulu. Ini adalah kisi-kisi dari mata pelajaran PJOK. Di mapel PJOK, ini di indikator soal yang nomor 13 atau di sini nomor 33, sedangkan di indikatornya ada 13 di sini. Ini materinya ada tentang perkembangan peserta didik dan teori belajar. Ini sudah ada. Kemudian indikatornya menerapkan konsep dan prinsip pertumbuhan peserta didik. Sudah jelas satu untuk mata pelajaran PJOK. Kemudian kita lihat di pelajaran guru kelas. Untuk guru kelas, di sini bisa kita lihat di soal nomor 21. Di soal nomor 21 juga ada teori perkembangan peserta didik. Indikatornya disajikan narasi tentang teori perkembangan peserta didik. Oke. Kemudian soal di mapel IPA. Untuk mapel IPA ada di indikator nomor 21, yaitu karakteristik perkembangan peserta didik. Ya, materinya. Kemudian untuk indikatornya diberikan data karakteristik siswa, peserta dapat menentukan indikator sampai seterusnya. Ini juga ada di mapel IPA. Kemudian di mapel IPS. Untuk mapel IPS dia lebih khusus. Khususnya langsung kepada teori belajar. Teori belajar di sini yaitu teori belajar dikhususkan lagi submaterinya yaitu teori belajar behavior. Kemudian untuk indikatornya diberikan narasi mengenai teori belajar. Oke, ini adalah
4 mapel yang di sini ada terkait dengan teori perkembangan peserta didik dan teori belajar. Nah, makanya ini saya angkat untuk kita bahas pada kesempatan kali ini. Setelah kita lihat kisi-kisinya, mari kita lihat contoh soalnya. Bahkan soalnya mungkin sudah pernah keluar di pretest PPG. Ini merupakan contoh soal dari kisi-kisi yang sudah kita bahas tadi, Bapak Ibu sekalian. Soalnya, Pak Fadli dalam pembelajaran menggunakan tusuk sate, kelereng, globe, dan gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA dan IPS sebagai media. Pembelajaran yang dilakukan Pak Fadli adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan. Nah, pilihan jawabannya A. Operasional konkret, B. Pra-operasional konkret, C. Tahap sensori motor, D. Tahap psikomotorik, E. Operasional formal. Nah, pilihan jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang A, Bapak Ibu, yaitu operasional konkret. Kenapa? Kita lihat teorinya. Berdasarkan teori perkembangan dari Piaget, yaitu kalau tahap sensori motor itu usianya 18-24 bulan. Ini masih bayi. Nggak mungkin kan anak-anak belajar IPA dan IPS umurnya 18-24 bulan, dah pasti bukan. Kemudian yang kedua ada tahap pra-operasional. Ini di usia 2-7 tahun. Masa anak TK belajar pelajaran IPA dan IPS? Ya, tidak mungkin. Dan kemudian yang ketiga ada tahap operasional konkret. Nah, di sini dia yang sudah kita jawab tadi. Di mana kita lihat pada tahapan ini, si kecil cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran atau pemikiran logis, tapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik. Nah, kata kuncinya di sini, Bapak Ibu. Kata kuncinya ada pada objek fisik. Dia bisa menerapkan logika pada objek fisik. Nah, kemudian bagaimana dengan tahap operasionalnya, operasional formal? Ini di usia 12 tahun ke atas. Nah, pada tahap ini sebenarnya lebih kepada sudah bisa berpikir secara abstrak dengan memanipulasi ide di kepalanya tanpa ketergantungan lagi pada manipulasi konkret. Nah, di sini anak-anak yang sudah berumur 12 tahun ke atas, mereka sudah tidak ketergantungan lagi pada manipulasi konkret, walaupun ada 1-2 sekolah atau guru yang masih menggunakan. Ini tergantung kebutuhan peserta didik. Maka untuk soal ini Bapak Ibu sekalian, jawaban yang paling tepat adalah operasional konkret. Dan kata kunci dari soal ini yang pertama adalah ada menggunakan media. Medianya nyata, yaitu ada susuk sate, ada kelereng, globe. Ini adalah media nyata. Oke. Bentuk konkret namanya. Nah, ini kata kunci pertama. Yang kedua, tahap perkembangan. Kalau sudah ke tahap perkembangan berpikir atau kognitif, ini merupakan teori dari Piaget. Kalau sudah teori Piaget, ingat ada 4 dia. Yang pertama operasional konkret, pra-operasional konkret, tahap sensori motor, dan tahap operasional formal. Oleh karena itu, ini keempat tahapan ini pembahasannya tidak akan lari jauh dari itu. Maka kita harus memahami keempat tahapan ini. Mudah memahaminya. Ada di ada di tahap sensor, ini anak bayi, kemudian ada pra-operasional konkret, kemudian ada operasional konkret, kemudian baru ke operasional formal. Baik, demikian untuk soal yang pertama Bapak Ibu. Sekarang mari kita lihat soal yang kedua. Salah satu kebutuhan dan hak dasar anak yang wajib dipenuhi oleh orang dewasa dalam proses pembentukan psikomotoriknya adalah bermain. Permainan yang cocok untuk pembentukan tersebut adalah A. Memanjat pohon pinang, melukis menggunakan aplikasi HP, yang C. Bermain game yang tersedia di gadget, yang D. Berlari dan naik turun tangga, yang E. Bermain freebook. Dan pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang D, Bapak Ibu, berlari dan naik turun tangga. Kenapa? Ini dasar teorinya adalah tentang pembentukan psikomotoriknya. Kalau psikomotoriknya artinya badannya, ya, fisiknya. Oleh karena itu, untuk pembentukan fisik
Maka hal yang harus diperhatikan oleh seorang guru, apa yang harus diperhatikan? Nah, kata kuncinya adalah yang pertama, psikomotorik. Ini apa? Bagaimana pembentukan psikomotoriknya? Jadi, anak-anak dalam pembentukan psikomotoriknya, apa yang diperlukan? Ya, diperlukan gerak. Diperlukan banyak gerakan-gerakan untuk membentuk tubuhnya, membentuk fisiknya, baik untuk yang lebih kuat atau lebih lincah. Ini pada tahap ini pembentukan psikomotoriknya. Oleh karena itu, seorang yang dewasa itu apa yang bisa dilakukan untuk membantu anak dalam pembentukan psikomotoriknya? Kenapa enggak pilihan jawabannya yang A? Masa anak-anak kita suruh panjat pohon pinang, jatuh bagaimana? Jadi nggak mungkin kalau ini pilihan jawaban yang A. Kemudian bagaimana yang B? Melukis menggunakan aplikasi HP. Nah, melukis menggunakan aplikasi HP bukan pembentukan psikomotoriknya. Ini pasti salah. Kemudian bermain game yang ini berhubungan juga dengan HP. Masa kita mau membentuk fisiknya tetapi anak-anak kita suruh main game? Sudah jelas bukan. Kemudian dengan bermain freefu juga seperti itu. Jadi soal ini jawaban yang paling tepat adalah yang D, berlari dan naik turun tangga. Sekarang mari kita lihat contoh soal yang ketiga. Dengan memahami karakteristik perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik, maka guru perlu mengkondisikan pembelajaran dengan cara berikut ini. Kecuali A. Menggunakan media pembelajaran secara bervariasi. Yang B. Tidak boleh memberikan banyak simulasi dalam pembelajaran. Yang C. Menyediakan ruang untuk bermain bagi peserta didik. Yang D. Mengingatkan pentingnya mengkonsumsi makanan bergizi. Yang E. Menghargai perbedaan individu. Nah, jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang B, Bapak Ibu, yaitu tidak boleh memberikan banyak simulasi dalam pembelajaran. Nah, kenapa yang B? Sebelum saya kasih kata kuncinya, mari kita lihat terlebih dahulu dasar teori. Nah, Bapak Ibu, dasar teorinya menurut Kusuma dan Ishikoma, perkembangan fisik adalah sebuah proses yang dilakukan pada fisik manusia pada anak usia dini yang meliputi pertumbuhan tinggi dan berat badan, seterusnya. Juga selaras dengan Irwansyah menyatakan bahwa perkembangan fisik adalah proses yang dijalani oleh peserta didik melibatkan dua aspek, yaitu jasmani dan rohani secara bertahap menuju tingkat yang lebih dewasa. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan fisik peserta didik adalah proses yang terjadi pada diri peserta didik, di mana proses tersebut berkenaan pada pertumbuhan dan perkembangan peserta didik seperti perubahan proporsi, perubahan postur tubuh, serta perkembangan pola pikir pada peserta didik. Oke, berdasarkan teori yang sudah kita bacakan ini, mari kita lihat pilihan jawaban yang kita bahas tadi. Kata kuncinya adalah perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Itu kata kunci yang pertama. Kemudian, apa yang perlu dilakukan oleh guru untuk mengkondisikan pembelajaran dalam hal perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didiknya? Nah, di sini yang ditanyakan yang kecuali. Maka mari kita lihat pilihan jawaban yang pertama. Ini merupakan benar ya, benar. Yang perlu dilakukan, yang perlu dikondisikan oleh guru dalam perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didiknya, yaitu yang pertama memang harus menggunakan media pembelajaran secara bervariasi. Agar apa? Agar kebutuhan peserta didik dalam segi psikomotoriknya itu terpenuhi. Nah, ini benar jawaban ini. Kemudian, jawaban yang menyediakan ruang untuk bermain bagi peserta didik juga begitu. Karena kalau seandainya guru tidak memahami perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik, nantinya siswa tidak bisa berkembang baik fisik ataupun psikomotoriknya dengan sempurna. Makanya perlu menyediakan ruang untuk bermain bagi peserta didik. Ya, bisa kita lihat di TK itu berbeda dengan
di tingkat sekolah dasar tempat bermainnya. Kenapa? Itu sesuai dengan kebutuhan perkembangan peserta didik. Di TK itu ada tempat lebih banyak tempat bermainnya, baiknya pelesetan dan lain-lain. Nah, di sini mereka perlu menyediakan ruang untuk bermain bagi peserta didik. Kemudian, mari kita lihat yang selanjutnya. Mengingatkan pentingnya mengkonsumsi makanan bergizi. Dah, kenapa guru perlu mengingatkan anak-anak atau mengingatkan peserta didiknya untuk mengkonsumsi makanan bergizi? Ini berhubungan dengan perkembangan fisik, Bapak Ibu. Perkembangan fisiknya itu akan terpengaruhi oleh mengkonsumsi makanan bergizi. Kalau seandainya yang dikonsumsi makanannya itu makanan kurang bergizi, nanti pertumbuhan fisiknya itu akan berkurang. Maka muncullah stunting. Kemudian yang selanjutnya yaitu menghargai perbedaan individu. Juga benar dalam mengkondisikan pembelajaran. Kenapa? Karena seorang guru juga harus mengkondisikan pembelajaran dari menghargai perbedaan individu. Jadi anak-anak atau ada peserta didik yang kadang-kadang berasal dari keluarga kurang berada. Itu perlu diperhatikan. Maka dari soal ini jawaban yang paling tepat karena ditanyakan di sini adalah kecuali, yaitu tidak boleh memberikan banyak simulasi dalam pembelajaran. Kenapa? Ini tidak ada hubungannya, Bapak Ibu. Tidak ada hubungannya dengan apa? Tidak ada hubungannya dengan perkembangan fisik dan psikomotorik. Sedangkan yang ditanyakan adalah kecuali. Jadi, karena yang ditanyakan kecuali, maka yang tidak berhubungan dengan perkembangan peserta didik dan guru tidak perlu mengkondisikan pembelajaran yang berhubungan dengan perkembangan peserta didik dan perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didiknya, yaitu tidak boleh memberikan banyak simulasi dalam pembelajaran. Ini adalah hal yang kecualinya. Demikian Bapak Ibu untuk soal yang nomor 3. Saya rasa dari ketiga contoh soal tadi tentang teori perkembangan, mudah-mudahan terwakili dari beberapa kisi-kisi soal tentang teori perkembangan peserta didik. Setelah tadi kita pelajari tentang teori perkembangan, kemudian kita melihat contohnya, kemudian kita melihat teorinya. Sekarang mari kita bahas materi pedagogik selanjutnya, yaitu tentang teori belajar. Berikut kisi-kisi dari teori belajarnya. Sobat Bahan Guru, di sini yang tampil di hadapan Bapak Ibu sekalian adalah kisi-kisi PJOK. Kisi-kisi PJOK di nomor 36, indikator nomor 36, ini terdapat submaterinya tentang teori belajar. Ya, kalau materinya perkembangan peserta didik dan teori belajar, sedangkan indikatornya adalah menerapkan teori belajar dalam pendidikan jasmani. Di guru kelas SD, di sini ada di indikator nomor 23, yang mana submaterinya yaitu tentang teori belajar behavioristik, konstruktivistik, sosial, dan teori belajar kognitif. Jadi ini masih umum. Jadi ada kemungkinan Bapak Ibu antara guru kelas SD ini bisa jadi berbeda soalnya. Bisa jadi yang satu misalnya ada dapat soal tentang teori belajar behavior, sedangkan yang satu orang lagi bisa jadi dapat soal tentang konstruktivisme, yang satunya lagi tentang teori belajar kognitif. Jadi ini bisa berbeda karena di submaterinya ini masih umum dikatakannya. Sedangkan untuk indikatornya di sini dia disajikan narasi PBM dengan kegiatan pembelajaran yang terkait dengan teori belajar. Peserta dapat menganalisis teori belajar apa yang sesuai. Jadi ini indikator di guru kelas SD tentang teori belajar. Kemudian untuk kisi-kisi di mapel ilmu pengetahuan alam bisa kita lihat di soal indikator nomor 22. Di sini submaterinya adalah teori gaya belajar. Diberikan data tentang gaya belajar siswa, kemudian dapat kita lihat peserta dapat menentukan strategi atau model atau metode untuk indikator tujuan pembelajaran IPA yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Ini intinya sama. Kemudian ada juga di indikator nomor 25 tentang teori belajar. Diberikan informasi indikator tujuan pembelajaran IPA, peserta dapat menentukan penerapan teori belajar yang relevan. Begitu juga di IPS
juga ada di indikator nomor 23 tentang teori belajar. Ini lebih khusus, dia dikatakan bahwa tentang teori belajar behavioristik. Sedangkan indikatornya diberikan narasi mengenai teori belajar behavior, peserta dapat memberikan contoh teori dari Clark Leonard Hall. Jadi ini merupakan kisi-kisi dari 4 mapel yang kami paparkan di hadapan Bapak Ibu. Sekarang mari kita lihat contoh soalnya dari kisi-kisi yang sudah kita paparkan. Contoh soal yang mengenai dengan teori belajar, diantaranya ini yang pertama Bapak Ibu. Menurut Gardner, ada 9 tahap pengolahan atau proses kognitif yang terjadi dalam belajar, yang kemudian disebut fase-fase belajar. Fase-fase belajar ini kemudian digolongkan ke dalam 1. Fase persiapan belajar, yang kedua fase perolahan dan perbuatan, yang ketiga alih belajar. Dari pernyataan di bawah ini, pernyataan manakah yang menunjukkan tahap pengolahan atau proses kognitif atau disebut dengan fase-fase belajar? Yang pertama, sebelum proses pembelajaran berlangsung, diperdengarkan rekaman satu drama sosial kepada siswa. Yang kedua, yang B, pada waktu mengajar, Pak Wardi mengharuskan siswanya mengajukan satu pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Yang ketiga, Pak Anto mengutamakan kualitas, penetapan, dan kegunaan belajar dalam proses pembelajaran. Yang D, Bu Siska mengharapkan adanya perubahan tingkah laku yang berlainan dari siswanya setelah proses pembelajaran berakhir. Yang E, selama proses pembelajaran berlangsung, Pak Andika memperhatikan siswanya. Dari pilihan jawaban dari A sampai dengan E, Sobat Bahan Guru sekalian, maka pilihan yang paling tepat adalah yang A. Bapak Ibu, dalam menjawab soal ini, mari kita lihat terlebih dahulu tentang teori Gardner tentang 9 tahap proses kognitif yang terjadi dalam belajar yang disebut dengan fase-fase belajar. Hubungan antara fase-fase belajar dan 9 peristiwa pelajaran dapat dilihat di bawah ini Bapak Ibu. Yang pertama, dalam proses fase belajar itu terjadi peristiwa memberi perhatian, kemudian menjelaskan tujuan belajar kepada siswa. Yang ketiga, merangsang ingatan. Yang keempat, menyajikan materi perangsang. Yang kelima, memberikan bimbingan belajar. Yang keenam, menampilkan kemampuan. Yang ketujuh, memberi umpan balik. Yang kedelapan, menilai kemampuan. Dan yang kesembilan, meningkatkan retensi dan transfer. Jadi, soal yang tadi kami paparkan dapat kita jawab apabila kita memahami 9 peristiwa belajar ini. Nah, sekarang mari kita lihat kembali pilihan jawabannya. Jawaban yang paling tepat dari soal ini seperti saya sebutkan sebelumnya, yaitu sebelum proses pembelajaran berlangsung, diperdengarkan rekaman satu drama sosial kepada siswa. Dari soal ini ada beberapa kata kunci yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah fase-fase belajar. Bapak Ibu, yang pertama ada fase-fase belajar. Fase-fase belajar dalam soal ini kebetulan yang ditanyakan adalah tahap pengolahan atau proses kognitif Bapak Ibu. Ketika masa tahap proses kognitif, ini artinya dalam proses pembelajaran. Ketika dalam tahap proses pembelajaran, yang ditanyakan di sini adalah tahap proses pengolahan, proses pembelajaran, atau proses pengolahan pengetahuan. Maka dari soal ini dapat kita sebutkan bahwa kata kuncinya adalah tahap proses kognitif. Ketika soalnya tentang tahap proses kognitif, maka yang kita cari jawaban pilihannya adalah yaitu tentang proses pembelajaran. Jadi kita harus menentukan yang pertama dari 9 tahap pengolahan proses kognitif itu, kita harus memahami apa saja yang termasuk tahap proses kognitif. Jadi dari pilihan jawaban dari A sampai dengan E yang merupakan proses kognitif, yaitu pilihannya ada di A. Kenapa di A? Apa yang disebutkan di A? Di A ini disebutkan bahwa sebelum proses pembelajaran berlangsung, diperdengarkan rekaman satu drama sosial kepada siswa. Jawaban A ini berkaitan dengan
merangsang ingatan atau menyajikan materi perangsang. Nah, di sini dia Bapak Ibu. Pilihan yang pertama itu termasuk ke dalam merangsang ingatan atau menyajikan materi perangsang. Ini kata kuncinya. Makanya pilihan yang tepat itu ada di A. Dan kenapa tidak di B? Di B ini pada waktu mengajar, Pak Wandi mengharuskan siswanya mengajukan satu pertanyaan. Kalau kita kaitkan dengan teori yang kita sebutkan tadi, mengharuskan siswanya untuk mengajukan sebuah pertanyaan, tidak ada peristiwa pembelajaran di sini yang berkaitan. Yang pertama, di sini memberi perhatian, tidak ada hubungannya dengan jawaban yang B, menjelaskan tujuan belajar, nggak ada, merangsang ingatan sampai seterusnya. Ini tidak ada hubungannya dengan fase-fase peristiwa pembelajaran. Jadi meminta siswanya itu mengajukan pertanyaan tidak ada hubungannya dengan fase-fase dari proses pembelajaran. Kemudian kita lihat jawaban yang C. Untuk yang C, Pak Anto mengutamakan kualitas penetapan dan kegunaan belajar dalam proses pembelajaran. Begitu juga. Di sini tidak ada 9 fase yang kita sebutkan tadi, tidak ada kaitannya dengan yang Pak Anto lakukan. Pak Anto bahkan tidak melakukan sesuatu, hanya mengutamakan. Ini hanya mengutamakan. Sedangkan yang diminta adalah pernyataan untuk yang menunjukkan tahap proses kognitif. Sedangkan Pak Anto mengutamakan kualitas, kan begitu juga dengan yang di Bu Siska mengharapkan adanya perubahan tingkah laku yang berlainan dari siswanya setelah proses pembelajaran berakhir. Ini juga tidak ada kaitannya dengan 9 proses fase belajar yang Gardner sebutkan. Kalau seandainya Bu Siska mengharapkan adanya perubahan tingkah laku, tidak ada kaitannya dengan 9 proses fase pembelajaran yang disebutkan oleh Gardner. Begitu juga dengan yang E. Yang E, selama proses pembelajaran berlangsung, Pak Andika memperhatikan siswanya. Tapi kalau kita hubungkan dengan 9 proses kognitif yang Gardner sebutkan, ini tidak ada kaitannya. Maka demikian Bapak Ibu, pilihan yang paling tepat ada di A. Setelah proses pembelajaran ini, Bapak Ibu harus memahami 9 fase proses kognitif. Karena bisa jadi nanti soalnya berbeda. Tetapi dari 9 fase itu Bapak Ibu harus mengerti. Nah, kalau seandainya proses penilaian, memberikan penilaian, itu arahnya kemana? Apakah termasuk dalam 9 proses fase belajar? Oke, ini untuk soal yang nomor 1 tentang menerapkan teori belajar. Mari kita lihat soal selanjutnya, yang nomor 5. Masih tentang teori belajar dalam pembelajaran. Seorang guru saat melakukan pembelajaran selalu memberikan rangsangan ataupun motivasi kepada siswanya agar mereka benar mengerti. Juga memfasilitasi pembelajaran dengan menggunakan media kreatif dan bertindak sebagai fasilitator. Proses pembelajaran yang dilakukan guru tersebut merupakan salah satu contoh penerapan dari teori belajar. A. Behavioristik, B. Konstruktivistik, yang C. Humanistik, yang D. Kognitif, yang E. Afektif. Maka dari pilihan jawaban dari A sampai E, pilihan yang paling tepat adalah humanistik. Kenapa ini jawabannya? Mari terlebih dahulu kita lihat teorinya. Untuk yang pertama, kita coba lihat teori belajar behavior. Kalau untuk teori belajar behavior, perhatian guru kepada peserta didik sangat penting untuk dilakukan. Lingkungan belajar harus diperhatikan, mengutamakan pembentukan tingkah laku dengan cara latihan dan pengulangan. Kemudian proses belajar mengajar harus dengan stimulus dan respon. Kemudian untuk teori belajar humanistik, hal yang perlu diperhatikan saat menerapkan teori humanistik ini adalah guru berusaha untuk menyusun dan mempersiapkan materi-materi pembelajaran lebih banyak agar tujuan belajar mengenai mengajar tercapai. Guru harus tetap santai ketika mendengar ungkapan-ungkapan dari murid. Kemudian dalam teori ini, guru sangat berperan sebagai fasilitator. Maksudnya, guru diharuskan memberikan perhatian kepada murid dan menciptakan suasana belajar yang kondusif. Kemudian keempat, ketika guru berperan sebagai fasilitator, guru harus bisa mengenali dan menerima kelemahan-kelemahan dirinya. Dengan mengenali diri dan mengetahui kelemahan-kelemahannya, maka saat mengajar akan lebih tenang. Kemudian kelima, guru ditugaskan untuk mengetahui keinginan dari setiap murid, karena keinginan-keinginan yang ada pada setiap murid dapat menambah kekuatan dan mendorong semangat belajar. Nah,
sini jawabannya dapat kita simpulkan. Yang mana jawaban dapat kita simpulkan? Karena di sini ada kata-kata berperan sebagai fasilitator, Bapak Ibu. Nah, kata kunci dari soal ini adalah yang pertama, berikan rangsangan ataupun motivasi pada siswanya. Itu satu. Kemudian yang kedua, menggunakan media kreatif dan bertindak sebagai fasilitator. Kata kunci dari memberi belajar ini adalah yang pertama adalah memberikan rangsangan, yang kedua menggunakan media kreatif, yang ketiga adalah bertindak sebagai fasilitator. Nah, untuk proses belajar yang memberikan rangsangan dan juga memfasilitasi pembelajaran dengan media kreatif, kemudian juga guru bertindak sebagai fasilitator. Untuk teori belajar yang cocok dengan kejadian seperti ini adalah humanistik. Sudah kita tampilkan tadi Bapak Ibu bahwa dari teori belajar humanistik ini siswa dan guru ini sangat dekat. Guru persiapkan sebaik mungkin alat-alat media pembelajaran dan juga guru bertindak sebagai fasilitator. Dan karena soal ini selalu keluar Bapak Ibu di setiap pretest PPG, maka Bapak Ibu sebaiknya harus memahami lebih dalam tentang ini. Oleh karena itu kami telah membuat video khusus tentang teori belajar, dan boleh Bapak Ibu tonton videonya di link yang kami tampilkan di layar ataupun yang kami tuliskan di deskripsi. Silakan dicek kembali nanti video tentang teori belajar selengkapnya Bapak Ibu. Itu khusus tentang teori belajar. Oke Bapak Ibu, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 6. Ini memahami gaya belajar. Soalnya, dalam pembelajaran di kelas terdapat beberapa siswa yang mampu menentukan letak organ dalam tubuh kodok dengan cara membayangkannya. Potensi siswa tersebut dari aspek kecerdasannya tergolong ke dalam kecerdasan. Pilihan jawabannya, yang pertama kecerdasan linguistik verbal, yang kedua kecerdasan intrapersonal, yang ketiga kecerdasan naturalistik, yang ketiga kecerdasan interpersonal, yang kecerdasan kinestetik jasmani. Maka pilihan jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah naturalistik. Kenapa naturalistik? Kita yang pertama harus memahami tentang 8 aspek kecerdasan. Nah, dari soal ini, kata kunci yang pertama adalah mampu menentukan letak organ dalam tubuh kodok dan cara membayangkannya. Ini karena letak organ dalam tubuh kodok ini berhubungan dengan alam ataupun dengan binatang, maka ini salah satu kata kuncinya. Kata kunci yang kedua adalah aspek kecerdasannya tergolong ke dalam kecerdasan apa. Maka ketika kita melihat soal ini, yang perlu kita kaitkan adalah yang pertama tentang organ tubuh kodok, yang kedua kecerdasan kemana dia condongnya. Mari kita lihat dasar teorinya. Dalam teori multiple intelligence yang diusulkan Gardner itu ada 8 kecerdasan majemuk. Yang pertama adalah kecerdasan visual spasial. Ini lebih condong ke hobi membaca dan menulis, pandai menyusun teka-teki, mampu menafsirkan gambar grafik dan bagan dengan baik. Kemudian mampu mengenali pola dengan mudah. Kemudian yang kedua kecerdasan linguistik verbal. Di sini ada mampu mengenai informasi tertulis dan lisan, suka baca nulis, mampu berdebat dan berpidato. Ini lingual ya, lingual verbal. Intinya ini adalah bahasa mulut, bercakap-cakap. Sedangkan tadi adalah tentang alat tubuh binatang, maka ini jauh dari pilihan jawaban. Kemudian yang C, yang ketiga logika matematika, itu juga jauh karena tadi hubungannya adalah dengan botani atau dengan alat tubuh binatang. Maka kalau ini juga bukan, sedangkan yang kalau kecerdasan logika ini lebih kepada memecahkan masalah yang sangat baik, berpikir tentang ide-ide abstrak. Selanjutnya tentang kinestik jasmani, ini lebih kepada olahraga.
Kemudian kalau seandainya kecerdasan musikal ini lebih kepada bernyanyi dan alat musik. Kemudian yang selanjutnya kecerdasan interpersonal ini lebih condong pada komunikasi dengan baik secara verbal, terampil dalam komunikasi non verbal. Kemudian yang selanjutnya adalah kecerdasan intrapersonal. Kalau kecerdasan intrapersonal ini mampu menganalisis kekuatan dan kelemahan diri dengan baik, kemudian memiliki kesadaran diri yang sangat baik, kemudian memahami dasar motivasi dan perasaan dirinya. Kemudian kalau yang kesembilan adalah naturalistik. Karakteristik anak dengan kecerdasan naturalistik ini adalah tertarik pada mata pelajaran seperti botani, biologi, zoologi, kemudian menikmati berkemah, berkebun, hiking, dan menjelajahi alam terbuka, tidak suka mempelajari topik yang tak ada hubungannya dengan alam. Intinya, anak yang condong kepada kecerdasan naturalistik, dia lebih kepada hubungan dengan alam. Segala materi yang berhubungan dengan alam dia paling condong, dan dia paling mudah memahaminya, dia paling suka memahaminya, paling suka mempelajarinya. Maka pilihan jawaban yang paling tepat dari soal yang kita sebutkan tadi adalah kecerdasan naturalistik. Masih tentang memahami gaya belajar, Bapak Ibu. Kalau kita lihat di kisi-kisi soal di IPA itu ada teori gaya belajar di kisi-kisi nomor 22 di IPA. Kemudian kalau di IPS ada juga tentang teori psikologi belajar, ini juga tentang gaya belajar, itu kecerdasan majemuk. Ini contohnya, ini ada di soal nomor indikator soal nomor 28. Maka di mapel IPA dan IPS ini juga selalu ada soal tentang gaya belajar. Oleh karena itu saya mencoba untuk menjabarkan lebih jauh tentang materi gaya belajar ini, dan mudah-mudahan Bapak Ibu dapat menerima manfaatnya nantinya. Oke, Bapak Ibu, kita lihat contoh soal selanjutnya. Sarah merupakan siswa di suatu sekolah SMP Harapan Negara. Sarah memiliki kesulitan dalam mengikuti pembelajaran di kelas, tetapi sangat bersemangat dalam kegiatan praktikum maupun kegiatan lainnya di luar kelas. Dari kasus di atas, gaya belajar yang paling tepat untuk menggambarkan Sarah adalah, pilihan jawabannya yang pertama A. Visual, yang kedua B. Visual verbal, yang ketiga C. Verbal, yang keempat D. Kinestetik, yang kelima E. Auditif. Maka pilihan jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah kinestetik. Kenapa kinestetik? Kita harus mengetahui kata kunci dari soal ini. Apa kata kunci yang pertama? Kata kunci yang pertama adalah dia selalu bersemangat untuk melakukan kegiatan praktikum ataupun kegiatan yang ada di luar kelas. Kata kunci yang kedua adalah gaya belajar. Berarti ini kasus yang disampaikan di soal tentang Sarah adalah berhubungan dengan gaya belajar. Kalau kita rangkum soal ini, gaya belajar apa yang paling mendekati atas kasus si Sarah yang lebih suka belajar praktikum ataupun kegiatan yang ada di luar sekolah. Maka dari pilihan jawabannya A. Visual. Kalau visual dia lebih suka kepada melihat atau menonton. Ini yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah visual verbal, menonton atau membaca. Sedangkan yang ketiga adalah verbal, atau dia maknanya adalah membaca saja. Sedangkan yang kinestetik adalah dengan proses pembelajaran di luar kelas. Sedangkan auditif ini bukan termasuk dari gaya belajar. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu pengen belajar lebih jauh tentang gaya belajar ini, nanti boleh cantum di kolom komentar materi tentang gaya belajar ini agar bisa Bapak Ibu pahami sendiri lebih luas tentang 8 kecerdasan tentang siswa. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya, yaitu nomor 8. Ini soalnya Bapak Ibu sudah tentang materi pedagogik, memahami analisis kurikulum. Lebih rincinya yaitu tentang indikator soal berdasarkan KDI atau indikator KDI. Pertama, Pak Fadli sedang melaksanakan pembelajaran dengan mengajarkan indikator
menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Agar dapat mengukur kemampuan host pada peserta didiknya, maka rumusan indikator soal yang tepat untuk dikembangkan adalah A. Menyebutkan contoh hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang B. Menguraikan mekanisme tumbuhan tertentu. Yang C. Menjelaskan tujuan tumbuhan menyesuaikan diri dengan cara tertentu. Yang D. Menunjukkan pasangan yang tepat antara nama hewan dan cara adaptasinya. Yang E. Mengidentifikasi cara hewan tertentu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Maka pilihan jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang B, Bapak Ibu, yaitu menguraikan mekanisme tumbuhan tertentu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Kenapa yang B? Nah, mari kita lihat kata kunci dari soal ini. Bapak Ibu sekalian, soal ini sebenarnya paling mudah diselesaikan asal Bapak Ibu ingat kata kerja operasional dalam penulisan soal. Nah, untuk menjawab soal ini, yang pertama kita harus paham kata kunci tentang KKO. KKO atau kata kerja operasional dalam kita membuat soal itu harus diingat, yang mana soalnya bertaraf level 1, level 2, level 3, level 4. Nah, kata kunci yang pertama adalah menganalisis. Kata kunci yang kedua adalah mengukur kemampuan host. Maka dari pilihan jawaban A, B, C, D, E ini, kita harus memilih mana KKO yang paling tepat untuk mengukur kemampuan host. Dengan indikator pembelajarannya menganalisis. Cara mudahnya, mari kita lihat kata kerja operasional. Ini merupakan kata kerja operasional yang saya sebutkan tadi. Levelnya di sini ada pengetahuan, ada pemahaman, ada penerapan, ada analisis, ada sintesis, ada penilaian. Nah, ketika kita mengajarkan indikator pembelajarannya menganalisis, tidak mungkin kita mengukurnya menggunakan sebutkan. Maka kalau dari tabel yang saya tampakkan di hadapan Bapak Ibu ini, di sini kalau untuk mengukur hanya pengetahuan, maka ada beberapa banyak di sini. Ada daftarnya sudah saya tuliskan di sini. Ada mengerti, menyebutkan, menjelaskan, menggambar, membilang, mengidentifikasi, menunjukkan, sampai seterusnya. Sedangkan untuk pemahaman, dia ada mencirikan, merinci, mengasosiasikan, membandingkan, menghitung, mengkontraskan, sampai ada menguraikan. Soal yang kita bacakan tadi, kalau yang pertama menyebutkan. Kalau menyebutkan ini pada ranah pengetahuan. Kemudian kalau pada menjelaskan juga ada pada ranah pengetahuan. Kemudian kalau menunjukkan juga sama. Kemudian mengidentifikasi juga sama. Oleh karena itu, di antara 5 pilihan ini, yang lebih kepada dapat mengukur, menganalisis, mengukur indikator pembelajaran, menganalisis, yaitu menguraikan mekanisme tumbuhan tertentu, menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Saya ulangi Bapak Ibu, sebaiknya KKO ini harus lebih Bapak Ibu kuasai, mana yang mengukur tentang pengetahuan, mana yang mengukur pemahaman, mana yang mengukur penerapan. Dan selain daripada itu, yang harus Bapak Ibu pahami, selain daripada KKO yang sudah saya jelaskan tadi, Bapak Ibu juga harus memahami tentang indikator pembelajaran. Ini 2 kata kunci yang harus Bapak Ibu benar-benar kuasai. Kata kunci yang pertama adalah indikator pembelajarannya apa. Kalau Bapak Ibu lihat indikator pembelajarannya itu ada kata kerja menganalisis, maka untuk indikator soalnya juga harus dapat mengukur dari indikator pembelajaran ini. Saya ulangi sekali lagi, ini saya tekankan karena ini soalnya selalu keluar di setiap pretestnya.
Kalau indikator pembelajarannya tentang menganalisis, maka indikator soal yang harus Bapak pilih adalah dapat mengukur indikator pembelajaran menganalisis. Jangan Bapak Ibu pilih menyebutkan. Kalau menyebutkan ini pada ranah kognitif, pada ranah pengetahuan. Selanjutnya, mari kita lihat soal yang terakhir. Soal yang terakhir ini lebih kepada soal memahami penerapan model pembelajaran. Contoh soalnya, Pak Fadli akan mengajarkan suatu materi pembelajaran di kelas 9. Pak Fadli akan menerapkan suatu model pembelajaran yang memungkinkan para peserta didik belajar dalam kelompok. Tetapi Pak Fadli hanya membantu peserta didik yang mengalami kesulitan secara individual. Model pembelajaran yang sesuai dengan yang Pak Fadli terapkan di kelas adalah yang A, Jigsaw, yang B, Student Team Achievement Division, yang C, Team Game Turnamen, yang D, Team Assist Individualization, yang ke E, Student Team Turnamen. Maka pilihan yang paling tepat untuk soal ini adalah yang D, Bapak Ibu. Nah, kenapa yang D? Mari kita lihat teorinya. Yang pertama, mari kita lihat model pembelajaran STAT atau Student Team Assessment. Dia ini lebih kepada menyampaikan tujuan dan motivasi siswa, pembagian kelompok, melakukan presentasi, siswa melakukan kegiatan belajar dalam bentuk tim, kemudian kuis dan penghargaan. Oke, selanjutnya model pembelajaran Team Assist Individualization atau TAI. Kalau TAI ini pembentukan kelompok heterogen, ya, kemudian pemberian pretest kepada siswa, kemudian ada kurikulum material, yaitu siswa bekerja secara individu sesuai dengan kurikulum yang ada. Kemudian tahapan tindakan belajar yang dilaksanakan oleh kelompok, dan guru memberikan bantuan secara individual kepada siswa yang membutuhkan. Ini dia dapat Bapak Ibu. Kemudian ada tim score dan tim recognition sampai seterusnya. Kemudian kalau seandainya metode Jigsaw, perkenalkan strategi dan topik, kemudian bentuk kelompok kecil dan berikan tugas yang berbeda, kemudian siswa bergabung dengan siswa lain, kemudian selesai berdiskusi kelompok ahli, masing-masing siswa akan kembali pada kelompok asalnya, sampai seterusnya. Kemudian kalau langkah pembelajaran TGT itu guru menyiapkan kartu soal, lembar kerja, alat tambahan, siswa dibagi akan beberapa kelompok, dan selanjutnya guru mengarahkan aturan permainan. Oke, kemudian kalau STAT itu menyampaikan tujuan dan motivasi siswa, bagian kelompok, guru melakukan presentasi, siswa melakukan kegiatan belajar dalam bentuk tim, kuis, evaluasi, penghargaan, sampai seterusnya. Dari pilihan jawaban yang paling tepat seperti yang saya jabarkan tadi, maka pilihan jawaban yang paling tepat adalah Team Assist Individualization atau nama lainnya TAI. Kenapa TAI? Nah, kita lihat di soalnya kembali. Ada kata kunci Bapak Ibu di sini. Apa kata kuncinya? Kata kunci yang pertama adalah peserta didik belajar dalam kelompok. Ini satu, Bapak Ibu. Membantu peserta didik yang mengalami kesulitan secara individual, ini adalah kata kunci yang kedua. Maka untuk kata kunci yang belajar dalam kelompok dan guru ada membantu secara individu bagi siswa yang kesulitan, maka pilihan yang paling tepat hanya di Team Assist Individualization. Sedangkan untuk pilihan jawaban Jigsaw, Student Team Assessment Division, Team Game Turnamen, tadi sudah saya paparkan dari teori yang saya rangkum tadi, maka tidak ada kata-kata atau inti dari pembelajaran guru membantu peserta didik yang secara individual, membantu peserta didik yang mengalami kesulitan secara individu. Demikian Bapak Ibu pembahasan kita tentang materi pedagogik, yang mana pembahasan soal-soal ini merupakan hasil kami sebagai tim dalam melihat kisi-kisi soal dari beberapa mata pelajaran.
sehingga kami merangkum dan membuat soal, mengambil soal dan menjelaskan kepada Bapak Ibu, sehingga mudah-mudahan apa yang kami paparkan ini dapat bermanfaat dan nanti Bapak Ibu bisa menjawab soal pretest PPG dengan mudah dan lulus sebagaimana yang kita harapkan semua. Ikuti terus channel ini agar Sobat Guru Hebat tidak ketinggalan informasi, dan apabila ingin bertanya silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, and share.